Halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Salam kebajikan. salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Evelyn Teshayan Marito dengan absen 12. Dan saya Valentina Vidinta Patria dari absen 30. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video praktikum fisika mengenai susunan pegas pada mapel fisika bab 2, yaitu hukum Hooke. Sebelum masuk ke praktek, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian pegas. Pegas atau per adalah benda yang bersifat elastis yang digunakan untuk menyimpan energi mekanis. Materi fisika yang membahas mengenai pegas yaitu hukum Hooke, merupakan sebuah hukum dalam bidang fisika yang ditemukan oleh Robert Hooke yang membahas mengenai sifat elastisitas benda. Ada 4 macam susunan pegas yang akan kita bahas. Yang pertama, susunan tunggal, terdiri dari satu pegas untuk menahan gaya. Yang kedua, susunan seri untuk menahan gaya tapi menggunakan 2 pegas. Yang ketiga, susunan paralel, terdiri dari 2 atau lebih pegas secara sejajar, sementara susunan gabungan merupakan kombinasi dari susunan pegas seri dan paralel. Hukum Hooke berbunyi, semakin besar gaya pegas yang diberikan, maka semakin panjang juga benda pegas tersebut. Elastisitas merupakan kemampuan benda untuk kembali ke ukuran dan bentuk semula setelah gaya dari luar dihilangkan. Contoh bahan yang elastis yaitu karet, di mana karet akan memanjang mengikuti tarikan, namun jika tarikan dilepaskan, karet akan kembali ke ukuran dan bentuk semula. Alat-alat yang digunakan untuk praktikum yang pertama yaitu pentil sepeda sebanyak 4 buah, dan alat yang kedua yaitu batu yang bermasa 200 gram dan 100 gram dengan total massa yaitu 300 gram. Nah, di sini kami menggunakan 2 batu sesuai dengan nomor absen kami, yaitu genap, di mana hal ini sudah sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Alat selanjutnya yaitu ada kantong es, di mana ini akan kami gunakan untuk menyimpan massa batunya nanti. Kemudian ada bambu sepanjang 30 cm dan bambu sepanjang 15 cm yang akan digunakan dalam penghitungan praktikum susunan paralel dan susunan gabungan. Selanjutnya, alat terakhir kami menggunakan penggaris dengan panjang 30 cm untuk pengukuran kami. Di sini kami mengukur ada 4 jenis susunan. Yang pertama tunggal, seri, paralel, dan terakhir gabungan. Nah, sekarang kami akan langsung untuk mempraktekkan susunan tunggal. Untuk tahap awal, kita siapkan terlebih dahulu bambu sepanjang 30 cm dan pentil yang sudah dihubungkan dengan kantong plastik. Sebelumnya kami sudah mengikat terlebih dahulu pentil sepedanya dengan kantong supaya lebih mudah dalam mengerjakan praktikum. Kemudian kita masukkan ke bagian tengah bambu agar massanya bisa ditahan dengan seimbang. Dan tahap kedua kita akan mencari panjang awal. Di sini kita mengukur panjang awalnya dari ujung ini sampai dengan ujung yang di sini. Oke, dan panjang awal yang kita dapat sepanjang 16 cm. Dan untuk yang kedua itu kita akan mencari hasil dari panjang akhir yang sudah diberi massa. Massanya di sini kami menggunakan massa seberat 300 gram. Pertama kita masukkan dulu batunya ke dalam kantong es. Dan setelah itu kita ukur panjang akhir. Panjang akhir yang sudah kita dapat yaitu 23 cm. Dan kita langsung saja ke penghitungannya. Susunan tunggal sudah kita ketahui LO dan L-nya. Jadi sekarang kita mencari data X atau perubahan panjang dengan rumus L dikurang LO. Lalu kita masukkan angkanya yaitu 23 kurang 16 sama dengan 7 cm. Lalu kita ubah menjadi meter yaitu 0,07 meter. Sebelumnya sudah diketahui bahwa massanya yaitu 300 gram. Lalu kita ubah menjadi kilogram yaitu 0,3 kilogram. Ditanya adalah konstanta tunggal. Konstanta tunggal dapat kita cari dengan cara F dibagi delta X atau massa dikali gravitasi dibagi delta X. Lalu kita masukkan angkanya yaitu 0,3 dikali 10 dan dibagi 0,07. Saya ubah menjadi pecahan yaitu 3 per 10 dikali 10 dibagi 7 per 100. Untuk 7 per 100 kita tukar posisi. Jadi 3 per 10 dikali 10 dikali 100 per 7. Karena di sini ada angka yang sama yaitu 10 dan 10, jadi kita coret saja. Jadi tersisa 3 dikali 100 dibagi 7. 3 dikali 100 adalah 300. Jadi sekarang adalah 300 dibagi 7. Dengan hasil 42,86 Newton per meter. Jadi
konstanta susunan tunggal yaitu 42,86 Newton per meter. Dan untuk yang kedua yaitu rangkaian seri. Seperti yang sebelumnya, kita siapkan terlebih dahulu bambu sepanjang 30 cm dan 2 pentil. Oke, pentil yang pertama kita masukkan ke bagian tengah bambu seperti pada rangkaian tunggal tadi. Setelah itu, ujung pentil pertama kita ikatkan ke ujung pentil kedua. Setelah itu, ujung pentil pertama kita ikatkan ke ujung pentil kedua. Untuk tahap selanjutnya, kita akan mengukur panjang mula pertama. Oke, kita akan mengukurnya sama seperti di rangkaian tunggal, yaitu dari ujung sini sampai ke ujung akhirnya. Kita akan mengukur panjang pentil 1. Dan untuk panjang mula yang pertama dengan sepanjang 13 cm. Selanjutnya, kita akan mengukur panjang pentil kedua. Panjang mula pentil kedua yaitu sepanjang 17 cm. Oke, selanjutnya kita akan memberikan beban yang sama pada rangkaian seri, yaitu seberat 300 gram. Sama seperti sebelumnya, kita akan mengukur panjang masing-masing dari pentil 1 dan pentil kedua. Untuk pentil satunya, Untuk pentil pertama, kita menghasilkan panjang akhir sepanjang 18 cm. kemudian kita akan mengukur pentil kedua. Untuk panjang akhir pentil kedua sepanjang 23 cm. Oke, selanjutnya kita akan mengukur rangkaian seri ini. Untuk susunan seri, pada pentil pertama sudah kita ketahui LO1 dan L1-nya. Jadi sekarang kita mencari delta X1 dengan rumus L1 dikurang LO1. Lalu kita masukin angkanya jadi 18 dikurang 13 sama dengan 5 cm. Lalu kita ubah menjadi meter, yaitu 0,05 meter. Untuk pentil kedua juga sudah kita ketahui LO dan L2-nya. Dan sekarang kita mencari delta X2-nya dengan rumus yang sama, yaitu L2 dikurang LO2. Lalu kita masukin angkanya jadi 23 dikurang 17 sama dengan 6 cm. Yang kita ubah menjadi meter, yaitu 0,06 meter. Untuk massa pentil 1 dan pentil 2 tetap sama, yaitu 300 gram, yang kita ubah menjadi 0,6 kg. Mohon maaf ada kekeliruan dalam penulisan dan penyebutan. Jadi, 300 gram diubah menjadi kilogram menjadi 0,3 kg, bukan 0,6 kg. Dan sekarang kita akan mencari konstanta seri pentil 1 dengan rumus yang sama, yaitu F dibagi delta X1 atau massa dikali gravitasi dibagi delta X1. Lalu kita masukin angkanya, yaitu 0,3 dikali 10 dibagi 0,05. Lalu di sini saya ubah jadi pecahan menjadi 3/10 dikali 10 dibagi 5/100. Dan untuk 5/100 sama seperti susunan tunggal, kita ubah posisi. Jadi 3/10 dikali 10 dikali 100/5. Karena di sini ada angka yang sama yaitu 10 dan 10, kita coret. Jadi 3 dikali 100 dibagi 5. 3 dikali 100 adalah 300. Jadi sekarang adalah 300 dibagi 5 sama dengan 60 Newton per meter. Lalu sekarang kita akan mencari konstanta seri pentil kedua dengan rumus yang sama seperti konstanta seri pertama, yaitu F dibagi delta X2 atau massa dikali gravitasi dikali delta X2. Lalu kita masukkan angkanya, yaitu 0,3 dikali 10 dibagi 0,06. Lalu di sini diubah menjadi pecahan, yaitu 3/10 dikali 10 dibagi 6/100. Seperti sebelumnya, 6/100 diubah posisi. Jadi 3/10 dikali 10 dikali 100/6. Karena di sini ada angka yang sama yaitu 10 dan 10, jadi kita coret saja. Jadi 3 dikali 100 bagi 6. 3 dikali 100 adalah 300. Jadi 300 dibagi 6 sama dengan 50 Newton per meter. Dan yang terakhir kita akan mencari konstanta seri total. Dengan rumus 1 per konstanta seri pentil pertama ditambah 1 per konstanta seri pentil kedua. Lalu kita masukin angkanya yaitu 1/60 ditambah 1/50. Lalu untuk penyebut akan kita samakan terlebih dahulu dengan cara KPK yang menghasilkan 300. Jadi ini kita pindahkan 1 ditambah 1
Lalu untuk penyebutnya menjadi 300 karena hasil KPK tadi. Jadi 2 per 300. 2 per 300 pindah posisi, jadi 300 per 2. 300 dibagi 2 sama dengan 150 Newton per meter. Jadi konstanta seri total adalah 150 Newton per meter. Oke, untuk susunan selanjutnya kita masuk ke susunan paralel, di mana di susunan ini kita masih menggunakan 2 bambu. Kemudian pentil di sini kami menggunakan ada 2. Setelah itu kantong plastik lagi untuk menyimpan massa 300 gram. Oke, langsung saja kita merangkainya. Kantong plastiknya di susunan ini kita masukkan di bagian tengah. Jadi kantong plastiknya kita lubangi terlebih dahulu, lalu letakkan di bagian tengah bambu. Oke, jadi ini hasil susunan paralelnya, terlihat seperti ini. Oke, di sini panjang pentil 1 yaitu 10 cm. Dan panjang mula-mula pentil keduanya yaitu sama 10 cm. Kemudian kami akan memberikan massa 300 gram di sini. Setelah diberi massa seperti ini, dan kami akan mengukur panjang akhir dari pentil 1 dan pentil keduanya. Untuk panjang akhir pentil pertama yaitu 12 cm. Dan untuk panjang akhir pentil keduanya yaitu sama 12 cm juga. Oke, setelah ini kami akan masuk ke bagian perhitungan. Dari susunan paralel kita mengetahui panjang mula-mula 10 cm, panjang akhir 12 cm, dan perubahan panjangnya yaitu 0,02 meter. Yang awalnya cm diubah menjadi meter. Kemudian untuk pentil kedua, panjang mula-mulanya 10 cm, panjang akhir 12 cm, perubahan panjangnya 12 dikurang 10 yaitu 2 cm, diubah ke meter menjadi 0,02 meter. Kemudian masanya 300 gram, yaitu 0,3 kg. Yang ditanya adalah konstanta paralel. Cara penyelesaiannya itu kita menggunakan rumus konstanta K sama dengan gaya per perubahan panjang. 0,3 dikali 10 per perubahan panjangnya 0,02. Di sini saya menggunakan cara pecahan agar lebih mudah untuk menghitungnya. 0,3 diubah menjadi 3 per 10 karena satu angka di belakang koma, dikali dengan 10 dibagi 2 per 100 sama dengan 3 per 10 dikali 10 dikali yang ini dibalik 100 per 2. Karena ada angka yang sama, kita bisa coret 3 dikali 100, hasilnya 300 per 2 sama dengan 300 bagi 2 yaitu 150 Newton per meter. Dan ini adalah hasil untuk konstanta pentil 1. Nah, dikarenakan untuk mencari konstanta pentil 2, dikarenakan panjang mula-mula, panjang akhir, dan perubahan panjangnya sama dengan pentil 1, maka untuk konstanta pentil 2 kita langsung saja menulis jawabannya yaitu 150 Newton per meter. Selanjutnya kita akan mencari nilai konstanta susunan paralel. Kita masukkan rumus KP sama dengan konstanta 1 ditambah konstanta 2 yaitu 150 ditambah 150, hasilnya 300 Newton per meter. Dan inilah adalah konstanta dari susunan paralel. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke susunan gabungan, di mana di sini kita masih menggunakan bambu 30 cm. Setelah susunan ini jadi seperti ini, susunan gabungan, kita akan mengukur pentil 1, pentil 2, dan pentil 3-nya masing-masing sebelum diberikan massa 300 gram.
Oke, untuk pentil satunya kami mendapatkan panjangnya 10 cm. Untuk pentil keduanya kami mendapatkan panjang 10 cm juga. Dan untuk pentil ketiga kami mendapatkan panjangnya 12 cm. Kemudian kami akan menambahkan massa 300 gram di sini kembali. Setelah itu kami akan mengukur pentil 1, 2, dan 3 kembali. Untuk pentil pertama, di sini kami mendapatkan panjangnya 13 cm setelah diberikan massa. Di sini untuk pentil kedua, panjang akhirnya yaitu 13 cm juga. Yang terakhir, pentil ketiga. Untuk pentil ketiga, panjang akhirnya di sini yaitu 16 cm. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke bagian penghitungan konstanta. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan pada susunan gabungan, di mana diketahui panjang mula-mula pentil 1 10, panjang akhir 13, perubahan panjang 13 dikurang 10, yaitu 3 cm diubah menjadi meter, yaitu 0,03 meter, di mana pada pentil kedua memiliki hasil perubahan panjang yang sama, yaitu 0,03 meter. Pada pentil ketiga, panjang mula-mula 12 cm, panjang akhir 16 cm, perubahan panjang yaitu 0,04 meter. Masanya masih sama, yaitu 300 gram atau 0,3 kilo. Ditanya konstanta gabungan. Penyelesaiannya yang pertama kita mencari konstanta masing-masing dari ketiga pentil ini. Kita mencari konstanta pentil pertama dulu. Konstanta 1 sama dengan gaya per perubahan panjang sama dengan rumus gaya yaitu massa kali gravitasi, maka kita masukin massanya yaitu 0,3 dikali gravitasi 10 dibagi perubahan panjang yang pentil 1 yaitu 0,03 meter. Ini saya akan mengubah menjadi pecahan lagi seperti sebelumnya. 3/10 dikali 10 dibagi 3/100 sama dengan 3/10 dikali 10 dikali 100/3, yaitu pecahannya ini kita balik. Karena angkanya sama kita coret. Lanjut ke bawahnya, 3 dikali 100, 300 dibagi 3. Hasilnya yaitu 100 Newton per meter. Ini adalah hasil konstanta pentil pertama. Dan sekarang, karena pentil pertama dan pentil kedua memiliki hasil ukuran yang sama, maka kita langsung saja menulis hasil pentil kedua. Karena kalau kita cari pasti jawabannya akan sama. Yaitu pentil kedua 100 Newton per meter. Selanjutnya kita akan mencari pentil ketiga. Mana pentil 3 sama dengan gaya dibagi perubahan panjang ketiga sama dengan 0,3 dikali 10 dibagi 0,04. Tiga per 10 dikali 10 dibagi 4/100 sama dengan 3/10 dikali 10 dikali 100/4. Maka ini kita coret. Ini masih sama pecahan yang ini tadi, kita balik menjadi 100/4. 3 dikali 100, 300 dibagi 4. Hasilnya 75 Newton per meter. Kemudian kita mencari konstanta gabungan dari pentil 1, 2, dan 3. Rumusnya itu konstanta gabungan sama dengan 1/Ks sama dengan 1/konstanta 1 ditambah 1/konstanta 2 ditambah 1/konstanta 3 sama dengan 1/100 ditambah 1/100 ditambah 1/75. Nah, dikarenakan penyebut pada pecahan ini tidak sama, hanya ada dua yang sama, yaitu 1/100 sama 1/100, maka kita harus mencari KPK dari ketiga bilangan ini, yaitu 100, 100, dan 75. Di mana KPK-nya seperti ini.
KPK dari 1, 175. Pertama kita bagikan dengan 2, bagikan dengan bilangan terkecil terlebih dahulu. Hasilnya 50, 50, dan 75. Kenapa yang ini 75? Karena yang 75 tidak bisa dibagi dengan 2, jadi kita turunkan angkanya. Kemudian kita bagi lagi dengan 2, hasilnya 50 bagi 2, 25, 25, 75, turun kembali. Kemudian 25 dibagi dengan 5, hasilnya 5, 5, dan 75 dibagi 5, 15. Kemudian dibagi 5, hasilnya 1, 1, dan 3, kemudian turunkan 1, kita bagikan dengan 3, sehingga hasil yang di sini habis. KPK-nya yaitu 2 kuadrat dikali 5 kuadrat dikali 3, yaitu 4 dikali 25 dikali 3, hasilnya 100. Maka kita mendapatkan KPK-nya 300, sehingga di sini 1 ditambah 1 ditambah 1 per 300, dimana sesuai dengan KPK yang kita cari. Hasilnya yaitu 3 per 300. Maka untuk mencari konstanta gabungan, pecahan ini kita balik menjadi 300 per 3. Hasilnya yaitu 100 Newton per meter. Sekian praktikum susunan pegas kali ini. Semoga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai materi yang telah dibahas. Dalam mengakhiri praktikum kami menyadari masih banyak kekurangan dan juga hal yang perlu kami tingkatkan. Maka dari itu kami mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penjelasan kami. Dan juga terima kasih banyak karena sudah memperhatikan hingga akhir. Sampai jumpa!